Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 kimia medisinal. Pada pertemuan kelima minggu lalu, saya mengambil obat kaptopril, di mana masalah yang saya ambil yaitu mengapa struktur kaptopril dimodifikasi pada gugus tertentu dalam desain kaptopril mimix, dan bagaimana perubahan struktur tersebut dapat meningkatkan interaksi dengan enzim ACE dibandingkan kaptopril asli. Sedangkan pada minggu ini, saya mengambil obat yang berbeda, di mana di sini saya menggunakan jurnal yaitu International Journal of Molecular Science. Nah, di mana di sini di sini kan dijelaskan bahwa sebagian besar agonis reseptor adrenergik itu tidak memiliki selektivitas yang baik. Sebagian besar agonis reseptor alfa 2 adrenergik tidak memiliki selektivitas terhadap subtipe reseptor alfa 2A atau alfa 2B maupun terhadap jalur GI maupun GS yang dapat menyebabkan timbulnya efek samping obat. Nah, reseptor alfa 2A adrenergik ini memiliki efek samping farmakologis ganda karena dapat berikatan secara bersamaan. Nah, dengan protein GI dan GS untuk menghambat atau merangsang aktivitas adenilat siklase atau AC. Nah, pada konsentrasi agonis yang rendah, reseptor alfa 2A ini berikatan dengan GI, sedangkan pada konsentrasi yang tinggi, ikatan dengan GS menjadi dominan. Nah, senyawa yang dikembangkan seharusnya tidak menunjukkan ikatan dengan protein GS pada konsentrasi tinggi. Nah, penggunaan agonis alfa 2 adrenergic berpotensi menimbulkan efek samping karena kurangnya spesifitas baik pada tingkat reseptor maupun jalur second messenger. Nah, dari penjelasan ini, saya mengambil masalah bagaimana ketidakspesifikan obat dalam berikatan dengan reseptor dan mengaktifasi jalur second messenger dapat menyebabkan efek biologis yang berbeda, bahkan berlawanan serta memicu efek samping. Nah, di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul The Beta 1 Adrenergic Receptor in the Heart. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika ligan itu berikatan dengan reseptor, terjadi perubahan konfirmasi yang memungkinkan aktivasi beberapa jalur signal secara bersamaan. Nah, ketika ligan berikatan, reseptor beta 1 adrenergik mengalami perubahan konformasi dan mentransmisikan sinyal melalui jalur yang bergantung pada protein G. Nah, melalui beta arestin, aktivitas jalur GS akan merangsang pembentukan dari CAMP melalui adenilat seklase. Nah, di mana CAMP ini dia berfungsi sebagai second messenger di dalam sel. Nah, peningkatan dari CAMP ini berperan dalam meningkatkan kontraktilisasi jantung dan mempercepat siklus kalsium melalui aktivitas protein kinase A atau PKA. Namun, jika aktivasi berlangsung secara berlebihan atau tidak terkontrol, maka akan menimbulkan efek merugikan. Nah, aktivitas reseptor beta 1 yang berlebihan atau berlangsung lama itu dapat menyebabkan cedera miokard, aritmia, dan gagal jantung. Di mana efek samping dari agonis reseptor itu tidak hanya disebabkan oleh ikatan dengan reseptor, tetapi oleh aktivasi jalur second messenger yang tidak spesifik dan tidak terkontrol. Nah, di mana? Nah, di sini ada gambar. Nah, pada gambar ini itu dapat dijelaskan bagaimana ini kan gambaran normalnya ya. Nah, kalau di sini gambaran ketika dia dalam kondisi patologis. Nah, di mana eh, pada kondisi normal, aktivasi reseptor itu akan meningkatkan CAMP yang mengaktifkan protein kinase atau PKA dan juga EPAC sehingga mengatur protein-protein seperti SERACA2 itu atau PLN dan rinadokin atau RIR itu dia dalam menjaga keseimbangan ion kalsium di dalam sel jantung. Nah, keseimbangan ini tadi itu penting untuk menghasilkan kontraksi jantung yang terkontrol. Nah, namun ketika aktivasi reseptor terjadi secara berlebihan atau tidak spesifik,
Maka pada yang sudah dijelaskan sebelumnya akan terjadi peningkatan CAMP. Nah, peningkatan CAMP yang berlebihan ini kan menyebabkan aktivasi PKA secara terus-menerus. Nah, karena aktivasi terus-menerus akan mengganggu fungsi protein-protein pengatur kalsium seperti meningkatkan pelepasan CA2+ melalui RYR dan mengganggu reuptake dan mengganggu reuptake oleh CRCA2A sehingga keseimbangan kalsium menjadi tidak stabil. Nah, pada aktivasi jalur tambahan seperti EPAC dan peningkatan produksi ROS, nah ini dia terlihat pada gambar itu semakin memperparah kondisi sel dengan memicu stres oksidatif dan kerusakan sel. Nah, akibatnya dapat menyebabkan gangguan kontraksi jantung, aritmia, bahkan kerusakan jaringan jantung. Maka gambar ini dapat menjelaskan bahwa efek samping obat itu tidak hanya ditentukan oleh ikatan dengan reseptor, tetapi bagaimana juga second messenger seperti CAMP tadi mengatur eh, berbagai komponen intraseluler secara kompleks sehingga dia menjadi tidak terkontrol. Nah, efek yang tidak terkontrol ini akan menyebabkan efek patologis atau efek samping yang tidak diinginkan.